Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, para narasumber, panitia, serta seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan webinar kolaborasi dalam keadaan sehat. Sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, dan yang kelima paparan narasumber pertama, dan yang keenam paparan narasumber kedua, yang ketujuh adalah foto bersama, dan yang ke-8 atau bagian paling akhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pula acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk membuka layar Zoom-nya. Lagu Indonesia Raya, dipersilakan. Udah. Terima kasih atas kesediaan teman-teman. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bintang Lesa Dewangga, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Waalaikumsalam. kita merundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan agama masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara webinar ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah keberkahan kepada kegiatan kami yang kami laksanakan pada hari ini. Mudahkanlah dan dan jalan mudahkanlah jalannya acara dari awal hingga akhir. Berikanlah kelancaran kepada narasumber dalam menyampaikan ilmu serta bukakan hati dan pikiran kami agar dapat memahami, menerima, dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk menambah wawasan, mempererat silaturahmi,
dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jauhkanlah kami dari segala hambatan, baik teknis ter- maupun non-teknis, serta berikan kesabaran dan kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian acara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa dorong tua kami, guru-guru kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembacaan doa dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bintang Leksa Duangga atas pembacaan doanya. Semoga doa yang dipimpin oleh Bintang Leksa Duangga dapat berguna untuk di masa depan kita nanti. Tepat. Dan acara selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, SSO SMIKOP. Pada Ibu Ayu Larasati, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aiwayan Diana Putra Adiana, SEMSI AK, selaku Komisaris PT ILDC Asia Group. Terima kasih banyak Pak Diana telah Ya, berkenan. sama-sama. Wahyu, Mohon maaf adik-adik. mengganggu waktu weekend ini Pak ya. Pak Diana Nggak apa-apa. selain sebagai Terima kasih Komisaris kembali. PT ILDC Asia Group, beliau juga merupakan Wakil Ketua Kadin Bidang Pendidikan di Bali. Jadi Pak Diana posisinya di Bali, berkenan untuk hadir, untuk sharing terkait dengan tema yang diangkat pada siang hari ini, yaitu manajemen sumber daya manusia dalam membangun budaya organisasi yang produktif, khususnya eh, diangkat di mata kuliah organisasi dan manajemen. Mohon izin Pak Diana, pada siang Ya, hari ini mahasiswa-mahasiswa yang hadir dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Unggul. Kebetulan ya. saya sebagai dosen pengajarnya di Fakultas Ilmu Komputer, dan pada webinar ini tentunya nanti akan membahas bagaimana peran manajemen sumber daya manusia dalam membangun budaya organisasi yang produktif dan berkelanjutan, yang mana bersama akademisi, praktisi, peserta akan memperoleh wawasan mengenai strategi pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan kompetensi karyawan, penerapan budaya kerja positif, dan peran kepemimpinan. Untuk itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Diana dan teman-teman kelompok ini yang telah mempersiapkan dengan baik, dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang telah hadir di hari weekend pada siang hari ini. Demikian sambutan saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Dan selamat siang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kembali. Terima kasih. Terima kasih Selamat Ibu siang. Ayu Larasati atas ucapan dan sambutannya yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi dari para narasumber. Untuk memandu jalannya sesi pemaparan dan diskusi, acara akan dipandu oleh moderator. Kepada Syekh Almar Syafiq, kami persilakan untuk memandu acara. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera Selamat bagi kita siang. semua. Yang saya hormati para narasumber, tamu undangan, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Syekh Alamar Syafiq yang akan bertugas memandu jalannya sesi pemaparan materi ini pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari dua narasumber yang tentunya memiliki wawasan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita langsung memasuki sesi pemaparan pertama kepada Bapak Iwayan Diana Putra Adiana, SEMSI AK, selaku Komisaris PT ILDCI Asia Group. Kepada Baik. Bapak dipersilakan. Terima kasih.
Terima kasih MC, terima kasih adik-adik, terima kasih Bu Ayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya juga baru dikasih info ya, ternyata adik-adik lagi UAS ya. Eh, Kebetulan saya juga seorang dosen, jadi udah terbiasa ya berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa. Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang sering diberikan dalam rangka apa kerjasama MOU kita ya, implementasi MOU kita dan PKS kita LDC Asia Group dengan Universitas Istanbul, itu dasarnya. Yang kedua, tugas kami juga dari Kadin maupun dari Apindo. Saya dari Apindo, dari Kadin sudah dijelaskan Bu Ayu, saya di Apindo di Wakil Ketua Hubungan Luar Negeri dan Investasi. Apindo DPP Bali, dan saya juga Junior Chamber, Senator Junior Chamber Internasional yang partner dengan PBB ya, UN, dalam implementasi SDGs ya. Kita punya 17 SDGs di UNDP. Nah, ini bagus sekali. Kenapa LDC? Itu dasar kita ya, Dek ya. Saya dikasih waktu karena ini sifatnya ujian, mungkin kita langsung aja ya, tidak perlu PowerPoint ya, Dek ya. Jadi sharing aja, mungkin ada punya pengalaman yang sering diinformasikan ke Bu Ayu. Adik-adik dengar saya dengan baik ya, Baik, suara Pak. saya. Dengar, Ya, Pak. terdengar terdengar jelas. Dengar, Iya, terdengar jelas. saya juga terima kasih Bu Ayu juga di samping sebagai kepala bidang di apa namanya kerjasama di Istanbul juga wakil rektor juga di Inaba ya, yang sering memberikan, kemarin saya juga ajak penerapan PKM ya, penelitian eh, Tridharma Perguruan Tinggi di Bali, dan itu eh, terkait dengan implementasi apa namanya BIRE di Bank Dunia terkait dengan literasi keuangan global dan investasi. Jadi terima kasih Bu Ayu, kemarin sempat meluangkan waktu ke Bali untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, kita langsung aja ya pada topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada topik ini kita membahas tentang apa namanya uh, tentang manajemen sumber daya manusia dan membangun budaya yang produktif. Jadi topiknya sangat menarik dan bagus sekali. Topik ini adalah salah satu kunci ya. Kami lihat itu budaya ya. Jadi catatan bagi kami dan kita semua bahwa kontak apa penekanan kita di sini adalah tentang budaya di dalam organisasi ya, di mana generasi Z seperti adik-adik ini masuk ke dunia kerja ke depannya. Tentunya tidak melihat dari gaji ya, tapi cara makna dan budaya yang sehat, tentunya seperti itu. Kemudian sedikit menyinggung ini mungkin dicontohkan di LDC Asia Group ya. Di samping dia sebagai investment, kita jadi investment saya kasih tahu sedikit ya dia. LDC Asia Group itu adalah megang Global Infrastructure Partner, GIP, yang ada di Amerika pusatnya, Global Infrastructure Partner ya. Dan LDC yang megang di Asia itu dipimpin oleh ex-nya Presiden Bank Dunia yang dari Korea, Bang Ki-moon, dan juga ex-nya SG ya, Sekretaris Jenderal daripada PBB UN, dan dia jadi chairman dari Global Infrastructure Partner ya. Kemudian kemarin Global Infrastructure Partner itu apa diakuisisi oleh BlackRock ya, BlackRock investasi besar dunia. Tentunya kan
grup kita atau partner kita itu akan semakin kuat ya. Terutama kita bicara tentang International Finance Center ya. Kita pemerintah lagi sedang inisiasi ya di Bali. Mungkin adik pernah dengar ya tentang hal itu. Dan demikian juga kita sudah lakukan kemarin di Vietnam dengan pemerintah Vietnam dan kita akan coba padukan di Bali. Demikian juga kita tertarik tentang karbon ya. Jadi protokol Kyoto dan protokol di Prancis itu juga bagaimana uh, rumah kaca itu ya. Jadi climate change. Tentunya Indonesia salah satu perdagangan karbon dunia terutama di mangrove itu cukup tinggi. Nah, itu salah satu mungkin sebagai contoh bagaimana uh, peluang-peluang yang ada ini terutama kaitan dengan Bank Dunia, kaitan dengan UNDP, ya, UNDP SDGs, kita harus merealisasikan SDGs di anggota PBB. Nah, kebetulan saya kemarin juga adalah salah satu testimoni ya, testimoni dari program UNDP ya, di mana bukan itu juga ya, saya salah satu testimoni dari program pemerintah yang sosialisasi BRI di Bank Dunia kemarin, mungkin Bu Aya udah tahu ya, di mana salah satunya saya adalah dari mewakili Apindo ya, bagaimana program Bank Dunia merealisasikan BRI di Bank Dunia di setiap negara dan kita terpilih Indonesia 60 negara pertama dari realisasi BRI di Bank Dunia. Apa tuh BRI di Bank Indonesia? Artinya Indonesia dari semua anggota PBB itu jadi 60 negara pertama, 60 negara berikutnya dan seterusnya. Dan Indonesia salah satu tujuan investasi. Ya, makanya kemarin saya dengan Bu Ayu melakukan literasi di Bali kaitan dengan implementasi Tridharma Perunding. Itu salah satu masukan bagaimana kita menyikapi hal ini terhadap topik kita hari ini. Kemudian kita menyikapi apa itu budaya organisasi yang produktif. Ya. Jadi apa itu budaya organisasi yang produktif? Sederhananya ini ya. Jadi kalau kita lihat kita bekerja bersama yang kita sepakati di Indonesia, terutama melihat nilai ya, ada normanya juga, kebiasaan yang membuat orang dalam suatu organisasi bekerja dengan baik, bukan karena sesuatu aturan perusahaan, tapi dia harus mengikuti aturan main yang ada. Di situ tentunya ada inovatif, ada kolaborasi yang baik, ada juga NGO di dalamnya yang tentunya akan organisasi yang bertanggung jawab untuk jalannya itu. Terutama salah satunya saya sebagai pengurus Apindo yang sangat terlibat di dalamnya. Sehingga tujuan perusahaan dengan tujuan organisasi, terutama untuk mencapai sesuatu yang terintegrasi antara karyawan dengan perusahaan itu tentunya akan memberikan nilai yang produktif untuk kelangsungan perusahaan itu ke depan. Nah, tentunya di sini saya juga akan menjelaskan peran strategis ya. Nah, di sini coba akan saya angkat sedikit topik yang ada kaitan dengan SDGs ya. Karena kita tahu semua negara harus mengikuti program SDGs. SDGs yang program UNDP mungkin yang tidak tahu ya. Jadi ada 17 SDGs yang ada. Terutama di sini saya lihat ada kaitan dengan AI yang mungkin ada sering familiar menjadi ganti pekerja tapi tidak bisa digantikan oleh budaya ya. Kemudian kita penekanannya kepada Gen Z yaitu butuh mana bukan cuma gaji ya. Kemudian ketiga SDGs ya, saya angkat di karbon di sini tentang ESG, yaitu perusahaan dituntut berkelanjutan ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga topik hari ini akan memberikan sumbangsih kepada kita bagaimana topik kita hari ini akan memberikan manfaat yang positif tentunya untuk adik-adik pada ujian UAS sekarang ini. Sebentar deh ya, saya lihat slide saya. Saya belum
Nah, di sini saya coba memberikan masukan kepada Dede. Sebenarnya 10 menit ya, mungkin Wahyu saya bilang 5 menit juga cukup ya untuk masukan Dede. Jadi bagaimana peran strategis MSDM ya, terutama Engineering of Culture, penanganan kita, yaitu kami melihat dari 4 peran utama ya. Terutama mungkin kalau adik tahu pasti awalnya merekrut ya, kemudian baru pengembangan, kemudian baru nilai dan penghargaan perilaku produktifnya, terakhir baru bagaimana menjaga. Nah, 3 topik ini, 3 peran ini sangat strategis sekali ya dalam budaya organisasi. Yang pertama, merekrut orang dengan nilai yang sama, kemudian mengembangkan kompetensi dan mindset. Ya, kemudian menilai, menghargai perilaku produktif dan menjaga terikatan karyawan. Jadi supaya karyawan tidak merasa apa artinya keterikatan terhadap karyawan itu dijaga. Kemudian kalau kita bicara berikutnya yaitu kompetensinya, ya. Kalau kita bicara kompetensi terkait dengan perusahaan, tentunya kita bicara terhadap pengembangan kompetensi ya. Contohnya skill bisa dilatih, tertentu tidak lepas dari attitude ya. Attitude itu harus dibangun, karakter gitu ya. Jadi biasa skill profesional biasanya lebih dominan di attitude ya. Attitude itu etika. Jadi kita kan yang beradab ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian suatu contoh ya, kalau kita contohkan biasanya attitude itu ada di perusahaan tuh berupa training dia ya. Kemudian setelah training dia ada mentoring ya. Kemudian biasanya ada mungkin ada pernah dengan job rotation ya, ada juga e-learning ya. Itu contoh dari attitude skill yang bisa dibangun dia. Skill bisa dilatih, attitude bisa dibangun. Tujuannya artinya karyawan itu siap menghadapi perubahan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tidak lepas juga dengan nilai integritas ya. Tentunya tidak lepas dari kolaborasi yang dibina, terutama contohnya Isonggol ya, berkooperasi dengan kita secara profesional ya. Kemudian tentunya akan memberikan inovasi dan dampaknya yang positif, terutama seperti kita ya, bukan hanya teoritis tapi praktisinya di lapangan. Bagaimana menanamkan, tentunya kita punya konsep namanya on branding ya, atau role model suatu di pimpinan di perusahaan. Demikian juga kiat-kiat sukses atau cerita sukses suatu perusahaan global. Seperti yang saya bilang tadi, ketika adik tahu, oh siapa sih BlackRock itu, siapa sih Global Infrastructure, mungkin adik udah tahu ya, BlackRock itu adalah investasi terbesar dunia ya. Dan realisasinya kenapa saya sering dipakai narasumber Bu Ayu, karena kita arahnya bagaimana memberikan motivasi ke adik-adik sebagaimana ke depan pada saat lulus nanti memiliki cara pandang ke depan yang global gitu. Baik, apalagi sekarang kita sudah apa namanya sudah mengadop AI sistem ya. Di kita ke di akuntansi juga begitu. Saya seorang akuntan profesional, CE, ASEAN CPA, sudah mengadopsi AI ya. Jadi eh, tidak berarti AI itu menjadi kompetitor, tapi justru memberikan dukungan bagaimana prestasi ke depan ketika dunia sudah terbuka semua ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di peran kepemimpinannya. Nah, kalau lihat dari kepemimpinan, eh, topik sekarang ini sebenarnya sangat menarik, di mana penjaga budaya, eh, 3P yang kami istilah ya, pemimpin yang produktif, ya, pemimpin yang purpose, dan people dan proses ya. Jadi purpose, people dan proses. Suatu contoh ya, yang saya sudah sampaikan yang tadi ya, salah satu yang disebut purpose, people dan proses ya. Kemudian saya kaitkan dengan kolaborasi keberlanjutan karyawan. Ya, contohnya karyawan
di Indonesia adanya penyusunan KPI ya. Ya, kalau kita kaitkan dalam proses global warming, kita kaitan dengan emisi karbon, di situ ada KPI, tentunya pasti ada perbaikan prosesnya ya, di dalam mengambil keputusan. Contohnya di situ eh, apa namanya, kolaborasi dan keterlibatan karyawan itu diharapkan adanya rasa memiliki ya, kemudian adanya turnover ya, kemudian adanya juga produktivitas. Kemudian tidak lepas juga dari eh, contohnya di kasus di kita perusahaan kita apa namanya, ada 500 UMKM binaan kita ke depan ya, terutama bagaimana kita Indonesia itu akan menjadi eh, ekspor karbon terbesar di dunia. Jadi kan climate change itu justru Indonesia menanam mangrove begitu besar, tentunya memberikan suatu impact positif untuk global. Nah itu kita, saya kebetulan eh, saya eh, apa? Saya kemarin ambil S3 di adik ya. Saya ngangkat disertasi saya tentang eh, apa namanya, eh, karbon ya. Terutama saya risetnya di Indonesia, bagaimana Indonesia memberikan dampak positif terhadap climate change ya. Kemudian bagaimana kita memberikan ekspor kepada karbon terhadap negara-negara yang memberikan polusi deh ya. Jadi kita ada nilai tambah terhadap masyarakat kita, negara kita, sehingga ini juga salah satu topik yang baik buat Indonesia. Nah itu. Di kasus di LDC contohnya 500 UMKM binaan budaya yang berbeda ya. Nah di situ dalam topik disertasi saya mengangkat masalah itu. Nah, di mana kita melihat kalau apa proposal disertasi itu standar integritas, kolaborasi dan dampak. Jadi di situ ada integritasnya, nilai ya, standarisasinya, integritasnya, kolaborasinya, ID yang kita teliti, setelah kita teliti, kita implementasikan, melibatkan UMKM, makanya program SDGs ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga memberikan dampak positif buat suatu negara dan program PBB di UNDP. Ya, kemudian tentunya tidak lepas dari training gratis via Zoom gitu contohnya. Kemudian dashboard KPI dan reward UMKM terbaik. Ya, karena kita masukkan program SDGs tapi memberikan dampak yang positif terhadap UMKM kita, contohnya memiliki hutan ya, hutan produksi itu kan UMKM kita ya, akan memberikan karbon semua karbon terhadap global. Demikian juga mangrove pemerintah ya. Kemudian kalau saya dari disertasi saya itu eh, melihat produktivitasnya akan bisa dengan seperti itu akan naik 30% dalam 6 bulan ke depan. Hasil ke depan harapan kita dari disertasi saya. Nah, dari semua itu eh, eh, kita bisa ngambil suatu eh, apa side positif dampaknya, eh, dampak pidana yang kita sebut dampak budaya yang produktif ya untuk karyawan dan untuk organisasi. Ya, kalau untuk karyawan tentunya eh, eh, engagement atau engagementnya yang tinggi ya bagi karyawan ya. Kemudian untuk organisasi capaian targetnya pasti akan tercapai. Nah, kalau seandainya kita buat sistem dengan AI sistem, tentunya akan kita adopsi oleh UMKM, memberikan kita menjadi eksportir terbesar di dunia di bidang karbon, itu kan memberikan dampak positif ya terhadap UMKM kita itu ya. Itu namanya engagement yang tinggi pada karyawan dan organisasi cepat target tercapai. Inovasi yang muncul tentunya akan adanya inovasi yang muncul. Tentu bagi organisasi adanya reputasi ya, karena bisa mengimplementasi SDGs itu di negara kita yang baik ya. Kemudian tidak lepas dari loyalitas yang kuat dari karyawan. Artinya bagi karyawan itu siap menghadapi perubahan. Coba ya adik-adik punya, contohnya punya hutan produksi kan,
bukan hasilnya ada, tapi ini akan memberikan bias karbon yang positif ya. Adik-adik bisa ekspor, kita eksporsi karbon dunia yang terbesar ya. Gitu kan. Sehingga program SDGs dilakukan LDC ke depan untuk membina 500 karyawan itu kurang lebih seperti itu. Itu dampak positif, dampak budaya yang produktif bagi semua pihak, apalagi masyarakat kita dan negara kita juga untuk SDGs global. Ini yang prakteknya seperti itu dia. Kemudian dari semua itu karena saya dikasih waktu singkat terbatas, kesimpulannya adalah dari presentasi saya hari ini adalah bagaimana pertama budaya tidak terjadi begitu sendirinya ya. Harus didesain oleh MSDM. Jadi MSDM itu sangat penting ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan ada 4 kunci, yaitu kompetensi, budaya positif, kepemimpinan, dan kolaborasi. Contohnya, saya seorang akuntan ya, kemudian akuntansi di bidang akuntansi keberlanjutan. Ya, ya. Nah, akuntansi yang keberlanjutan, saya ngambil S3 sekarang di akuntansi keberlanjutan. Ya, otomatis saya mengangkat disertasi saya di bidang apa? Di bidang hal yang sama, terutama global warming ini kan memberikan dampak bagaimana memberikan peran kepada negara, memberikan solusi kepada negara. Tentunya adanya AI sekarang bagaimana kita adopt semuanya sehingga memberikan solusi untuk global, terutama di UNDP ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, budaya produktif itu sama dengan investasi jangka panjang, bukan kita anggap biaya. Jadi investasi jangka panjang. Coba ada bilang, kita masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk kita dan kita sudah dikenal dengan mangrove kita berlipat-lipat yang memberikan karbon. Demikian UMKM kita punya hutan produksi digabungkan memberi dampak positif kan semua pihak. Nah, inilah kesempatan baik buat adik-adik sebagai mahasiswa. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi gitu buat kita bersama. Sekian dari saya, Bu Ayu. Terima kasih atas perhatian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan yang moderator, waktu saya kembalikan. Baik, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jadi di sini SDGs dia, adik-adik pernah dengar SDGs ya? Program UNDP ya, mungkin adik-adik set program UNDP SDG PBB kan ada 17 ya. Salah satu itu kita angkat karbon tadi. Jadi Indonesia terkenal terkenal sekali dengan mangrove-nya, terkenal sekali UMKM, kita punya hutan, ternyata itu duit ya. Kita bisa ekspor karbon juga, bayangin. Kalau kita bisa seperti LDC untuk program SDGs kita padukan dengan ini, nah contohnya adik sebagai mahasiswa paham itu, coba bisa nggak sebagai bisnis cuma inkubator bisnis di Isa Unggul kan bisa kan, kurang lebih seperti itu. Terutama AI-nya kita libatkan program pemerintah, kita dukung, kita riset bersama antara mahasiswa dengan dosen kan bisa juga seperti Bu Ayu kan dengan adik kurang lebih seperti itu. Ya, itu mungkin saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan pertanyaan, Dek. Itu sudah cukup karena UAS ya. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, kita akan melanjutkan Eh, sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Iwayan Diana Putra Adnya, Ya. MSI AK. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan dari narasumber kedua. Mohon maaf, MC, moderator, mungkin Pak Diana setelah ini akan meninggalkan Zoom, mungkin foto dulu ya. Ya. Oh, Oke. boleh, baik Oh, Ibu. baik, Bu. Baik. Semuanya boleh open kamera dulu untuk sesi foto bersama. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Diana. Mungkin Pak Diana ada agenda lagi di Iya, weekend. betul. Mohon maaf ya Pak Diana, Terima kasih mengganggu Bu Ayu. waktunya. Terima kasih Ya, banyak Dr. Sukma. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ya, Pak Diana. sama-sama. Terima kasih adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Terima kasih Pak Diana. Sukses, salam ya Bu Ayu. Kasih ya, Ya, Pak. Iya Pak, silahkan Pak. Nah, ya sama-sama. Sampai jumpa ya. Iya Pak. Salam buat semua. Iya, Terima Pak. kasih Adik-adik. Bapak Sukses sebelumnya. selalu. terima kasih Izin ya ya, Bapak. saya keluar Iya, ya. Kasih banyak, sama-sama Bapak. Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan dari narasumber kedua, yaitu Monica Juliana. Kepada beliau dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Amar untuk kesempatannya. Sebentar ya. Untuk slide-nya udah kelihatan belum ya? Udah. Sudah Kak, silahkan boleh dijelas. MIKOM. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam sesi seminar daring hari ini, dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Monica Juliana. Pada kesempatan berharga ini, selaku narasumber dalam, saya akan memaparkan materi pertama yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Membangun Budaya Organisasi yang Produktif. Baik, untuk mengefektifkan waktu bersama, mari kita langsung masuk ke latar belakang pembahasan. Sini ada latar belakang, di sini ada 3 fenomena mendasar yang lagi saja, melainkan bergeser pada bagaimana organisasi tersebut mengelola aspek manusianya. Yang kedua, MSDM menjadi strategis. Fungsinya, manajemen sumber daya manusia kini telah berkembang. MSDM bukan lagi sekedar fungsi administratif kepegawaian yang kaku, melainkan bertransformasi menjadi mitra strategis yang ikut merancang dan membentuk budaya kerja organisasi. Yang terakhir, budaya sebagai pedoman. Budaya organisasi hadir sebagai sebuah sistem nilai dan pola perilaku yang menjadi pedoman kerja. Budaya inilah yang bertugas menyatukan tujuan yang ingin dijawab, diantaranya bagaimana sih peran MSDM dalam membangun budaya organisasi, bagaimana hubungan fungsi MSDM dengan budaya organisasi, strategi MSDM apa yang paling efektif, serta apa saja hambatan dan solusi dalam implementasinya. Sejalan dengan masalah tersebut, adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis peran strategis MSDM, mengidentifikasi hubungan dengan budaya organisasi, menganalisis strategi yang efektif, serta memberi MSDM itu sendiri. Di dalam organisasi modern, manusia ditempatkan sebagai human capital yang berfungsi sebagai aset strategis. Oleh karena itu, seluruh fungsi MSDM yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, hingga evaluasi tidak boleh berjalan secara terpisah. Praktik MSDM terintegrasi terbukti mampu memperkuat komitmen serta keterlibatan karyawan. Pertama, identitas. Identitas menciptakan identitas bersama dan berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mengarah perilaku positif karyawan. Yang kedua, konsistensi. Menyediakan standar perilaku yang jelas guna memperkuat koordinasi antar bagian di
Kenapa suaranya berhenti? Sebentar Ibu ada masalah koneksi Ibu. Lalu kepada Kak Monik, kepada Monika bisa dimulai, bisa lanjut lagi. Apakah share screen-nya sudah ada, sudah bisa, sudah kelihatan belum di layar? Sudah. Apa narsum sudah Udah ada join suaranya lagi? belum ya? Sudah ada, sudah ada. Sudah ada, silakan. Kamar ke ini ya, slide MSDM dari administratif ke strategis. Oke, maaf untuk gangguannya. Sekarang saya lanjutkan. Mari kita bedah mengenai kedudukan MSDM itu sendiri. Di dalam organisasi modern, manusia ditempatkan sebagai human capital yang berfungsi sebagai aset strategis. Oleh karena itu, seluruh fungsi MSDM yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, hingga evaluasi tidak boleh berjalan secara terpisah. Praktik MSDM yang terintegrasi terbukti mampu memperkuat komitmen serta keterlibatan karyawan.
Kita harus menyadari bahwa kompetensi individu yang luar biasa sekalipun hanya akan berkembang secara optimal apabila didukung oleh lingkungan kerja atau budaya organisasi yang kondusif. Lanjut, Amar. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi adalah nilai norma keyakinan dan pola perilaku yang menjadi pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi. Di sini memiliki 4 fungsi penting. Yang pertama, identitas. Menciptakan identitas bersama dan berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mengarah perilaku positif karyawan. Yang kedua, konsen- konsistensi. Menyediakan standar perilaku yang jelas guna memperkuat koordinasi antar bagian di dalam organisasi. Yang ketiga, perekat sosial. Menyatukan individu dengan berbagai latar belakang yang berbeda untuk bergerak menuju tujuan bersama. Yang keempat, menurut studi dari Arik et al. 2023, inovasi merupakan dimensi budaya yang memberikan kontribusi terbesar dan paling dominan terhadap peningkatan kinerja SDM. Lanjut, slide berikutnya, Amar. Bagaimana MSDM dan budaya organisasi berinteraksi untuk saling memperkuat hubungan ini terjadi melalui 4 instrumen utama. Pada tahap rekrutmen, fokusnya adalah mencari person organization fit, yaitu memilih karyawan yang memiliki nilai, karakter, dan kompetensi yang selaras dengan budaya organisasi agar mereka lebih mudah beradaptasi. Pada tahap pelatihan dan internalisasi nilai, program difokuskan pada peningkatan kompetensi sekaligus menanamkan nilai-nilai organisasi agar tercipta budaya kerja yang adaptif dan inovatif. Kemudian pada tahap penilaian kerja, evaluasi dilakukan bukan hanya berdasarkan hasil atau target kerja semata, melainkan juga dari perilaku yang mencerminkan kolaborasi, integritas, dan inovasi sesuai budaya. Pada tahap kompensasi dan penghargaan adil, pemberian reward yang adil berdasarkan kinerja dan perilaku untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, serta komitmen karyawan. Lanjut. Secara ringkas, keempat fungsi tadi mulai dari rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, hingga kompensasi dan penghargaan adalah pilar utama pembentuk budaya kerja. Namun seluruh sistem ini membutuhkan satu elemen penggerak utama di lapangan, yaitu faktor kepemimpinan. Lanjut. Pada slide kepemimpinan sebagai penggerak budaya, peran kepemimpinan di sini sangat krusial. Pemimpin dituntut untuk menjadi teladan nyata dalam penerapan nilai organisasi, bukan sekedar memberikan pengarahan kerja. Ditemukan bahwa budaya organisasi bertindak sebagai variabel penjembatan antara kepemimpinan terhadap kinerja tidak selalu signifikan secara otomatis, melainkan harus melalui pembentukan budaya organisasi yang sehat terlebih dahulu. Di era modern, dengan pola kerja fleksibel, model kepemimpinan transformasional dengan komunikasi terbuka dan partisipasif terbukti jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan birokratis. Lanjut. Ketika budaya organisasi yang produktif berhasil dibangun, dampak positifnya terhadap kinerja organisasi akan terlihat jelas melalui 4 indikator. Koordinasi yang kuat akibat adanya kesamaan persepsi mengenai tujuan organisasi yang mempercepat proses pengambilan keputusan. Tingkat inovatif yang tinggi yang menjadi indikator budaya paling dominan dalam mempengaruhi kinerja SDM. Budaya pembelajaran yang mendorong karyawan untuk terus berkembang serta adaptasi yang lebih cepat terhadap teknologi baru dan kebutuhan pasar. Lanjut. Namun dalam praktiknya, organisasi seringkali menghadapi berbagai kendala yang membuat penciptaan budaya produktif ini menjadi sulit. Hambatan tersebut meliputi yang pertama, fungsi MSDM berjalan terpisah.
Proses rekrutmen, pelatihan, dan penilaian tidak terintegrasi dalam satu sistem nilai yang sama. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Karyawan cenderung sudah terbiasa dengan pola kerja lama, ditambah dengan komunikasi perubahan yang lemah. Yang ketiga, kepemimpinan tidak konsisten. Terjadi kesenjangan antara kebijakan budaya yang disampaikan dengan perilaku nyata dari pemimpin. Yang terakhir, perubahan lingkungan kerja, adanya disrupsi teknologi baru, generasi tenaga kerja baru, dan tuntutan pola kerja fleksibel. Pada slide strategi penguatan budaya, untuk mengatasi hambatan tersebut, literatur ini merumuskan 5 strategi penguatan. Yang pertama, mengintegrasikan seluruh fungsi MSDM ke dalam satu sistem berorientasi nilai. Yang kedua, melaksanakan rekrutmen berbasis kesesuaian budaya, tidak hanya kompetensi teknis. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk pembangunan budaya pembelajaran. Yang keempat, merancang penilaian kinerja yang mengukur aspek perilaku, bukan hanya target angka. Yang kelima atau yang terakhir, memastikan lini kepemimpinan mampu menjadi teladan nyata dari budaya kerja. Lanjut. Nah, sebagai kesimpulan dari pemaparan materi saya hari ini, manajemen sumber daya manusia memegang peran vital sebagai mitra strategis dalam membangun budaya organisasi yang produktif. Melalui penerapan fungsi rekrutmen yang tepat, pelatihan, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi yang adil, organisasi dapat membentuk fondasi budaya kerja yang kokoh. Dengan dukungan oleh kepemimpinan yang menjadi teladan, budaya organisasi ini akan secara otomatis meningkatkan komitmen, mendorong inovasi, dan mendongkrak produktivitas karyawan secara berkelanjutan. Lanjut. Demikian pemaparan materi dari saya. Bagi teman-teman mahasiswa sekalian, silakan melakukan pengisian absensi kehadiran melalui tautan QR kode yang tertera pada layar. Baik, terima kasih. Saya ucapkan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih eh, untuk eh, untuk pemaparan materi dari narasumber kedua yaitu Monica. Selanjutnya pemaparan materi yang telah sampaikan pada eh, kita dapat menyimpulkan bahwa MSDM budaya organisasi yang positif dan kepemimpinan yang positif yang baik saling berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Selanjutnya, eh, eh, tidak baik Bapak dan Ibu dan seluruh peserta yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dan wawasan. Eh, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Syekh Almar Syafiq selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemandu jalannya acara. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih kepada moderator. Dengan demikian telah selesai di penghujung acara rangkaian acara webinar kolaborasi pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh mahasiswa, narasumber, tamu undangan, panitia, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca alhamdulillah karena pembukaannya juga dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf tadi saya HP-nya mati. Udah selesai ya? Sudah. Oke, di stop record.